Halo, assalamualaikum. Di sini kita akan belajar tentang inti atom dan iptek nuklir. Nah, ini adalah peta konsep yang bakal kita pelajari. Selamat belajar. Atom. Atom adalah partikel terkecil dari suatu materi hidup atau tidak hidup. Contoh materi dalam kasus ini yaitu pensil yang mempunyai ruang dan massa. Inti atom tersusun atas proton dan neutron yang jaraknya saling berdekatan. Proton adalah partikel penyusun yang bermuatan listrik positif dan neutron adalah partikel yang tidak bermuatan atau netral. Kedua partikel membentuk inti atom ini disebut juga nukleon. Secara umum, lambang atom dituliskan AZX. X nama unsur atom, Z nomor atom di mana menyatakan jumlah elektron dan jumlah proton. A nomor massa menyatakan jumlah proton dan neutron. N sama dengan A dikurang Z disebut dengan jumlah neutron dalam inti. Dalam inti atom ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Ketahui ini diantaranya isotop, yaitu inti-inti yang memiliki nomor atom sama. Isoton, yaitu inti-inti yang memiliki jumlah neutron sama. Isobar, yaitu inti-inti yang memiliki nomor massa sama. Defek massa dan energi ikat inti. Fisikawan meyakini ada energi besar yang mampu mengikat nukleon dalam inti, sehingga mampu menahan gaya tolak elektrostatik. Energi besar yang mengikat nukleon itu dinamakan energi ikat inti. Dari mana ya energi itu berasal? Ternyata ada perbedaan jumlah massa inti dibanding dengan jumlah keseluruhan massa nukleon. Perbedaan massa itu disebut sebagai massa yang hilang atau defek massa. Jika dirumuskan, maka defek massa dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Keterangan dari rumus berikut yaitu massa yang hilang defek massa, Z jumlah proton, MP massa proton, A dikurang Z jumlah neutron, M inti sama dengan massa inti. Radioaktivitas adalah pemancaran sinar radioaktif secara spontan oleh inti-inti. Inti induk tidak stabil, menjadi inti-inti yang lebih stabil, inti anak. Zat-zat radioaktif yang terdapat di alam antara lain uranium, polonium, dan radium. Beberapa unsur lain memiliki isotop yang bersifat radioaktif. Unsur-unsur tersebut disebut radioisotop. Manfaat radioisotop: ada radioisotop alamiah yang dapat ditemukan di alam, dan ada yang diproduksi untuk dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Manfaatnya yaitu bidang kedokteran, bidang hidrologi, bidang biologis, bidang pertanian, bidang industri, bidang arkeologi. Aktivitas radiasi. Kegiatan peluruhan dengan melepas partikel radiasi memiliki ukuran. Seberapa banyak partikel itu meluruh? Ukuran ini dinyatakan dengan aktivitas radiasi. Makin aktivitas, makin cepat kestabilan inti baru tercapai. Dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Keterangan: A aktivitas, M konstanta peluruhan, N jumlah partikel. Waktu paruh. Waktu yang diperlukan untuk mencapai nilai setengah disebut sebagai waktu paruh, half time. Jika dirumuskan, maka waktu paruh dinyatakan dengan rumus keterangan T waktu paruh Lance konstanta peluruhan. Daya tembus. Sinar gamma merupakan sinar radioaktif yang memiliki daya tembus paling besar karena ukurannya yang sangat kecil dan merupakan gelombang elektromagnetik. Ketika menemui
tembus bahan yang dilewati, intensitas atau kekuatan sinar gamma akan berkurang seiring jarak tembusnya. Tebal yang ditembus untuk mencapai nilai tengan disebut sebagai Field Volume Layer atau KVL. Jika dirumuskan, maka waktu paru dinyatakan dengan rumus ada dua keterangan. I intensitasi radiasi, I0 intensitasi radiasi, X tebal bahan, mu koefisien pelemahan. Reaksi inti. Reaksi inti adalah proses perubahan yang terjadi di inti atom. Karena reaksi ini, inti atom dapat memancarkan zat radioaktif sehingga terbentuk inti atom baru. Perubahan itu karena peristiwa peluruhan, penggabungan, atau pecah akibat benturan. Reaksi peluruhan. Reaksi peluruhan menggambarkan perubahannya inti atom menjadi inti atom baru dengan memancarkan partikel radiasi. Persamaan reaksi peluruhan mudah dikenali dari bentuk perubahan inti atom. Reaksi fisi. Reaksi fisi yaitu reaksi pembelahan inti atom berat menjadi dua inti atom lain yang lebih ringan dengan disertai timbulnya energi yang sangat besar. Berikut contohnya bisa dilihat dari gambar. Dilihat dan dipahami. Seterusnya ada reaksi fusi. Reaksi fusi yaitu reaksi penggabungan dua inti atom ringan menjadi inti atom lain yang lebih berat dengan melepaskan energi. Reaksi fusi selalu terjadi setiap saat di matahari, di mana neutron dengan proton membentuk inti hidrogen dan helium. Contoh reaksi fusi persamaan reaksi dapat ditulis sebagai berikut. Bisa dilihat di gambar. Oke. Dan ada reaksi nuklir. Reaksi nuklir yaitu peluruhan, fisi dan fisi, selalu menyertakan energi. Energi reaksi dihitung dengan kesetaraan perubahan massa antara massa semula dengan massa sesudah kejadian. Jika ada selisih positif, maka reaksi menghasilkan energi. Sedangkan selisihnya negatif, maka reaksi nuklir memerlukan energi. Berikut rumusnya, bisa dilihat di gambar. Sekian penjelasan dari kami yaitu tentang inti atom dan iptek nuklir. Kami ucapkan terima kasih. Semoga kalian